Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik nih. Alhamdulillah ya, nggak ada yang sakit kan, nggak ada yang pusing, nggak ada yang muntah-muntah, nggak ada yang lainnya. Oke, alhamdulillah ibu juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Oke anak-anak, semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi COVID-19 ini ya, pandemi ini ya. Semoga cepat berakhir ya Allah, amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, yuk kita lebih baik, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, alhamdulillah anak-anak, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar ini, dalam proses pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ilmunya. Terus proses pembelajaran kita juga diberikan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke materi ini anak-anak, ibu mau tanya dulu, hari ini ada yang absen atau kelas ini hadir semua nih? Kayaknya hadir semua nih. Oke, alhamdulillah emang benar ya, hadir semua. Ini kelas emang rajin banget nih ya. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ibu tulis hadir semua. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak nih? Hari ini kita mau belajar tentang apa nih? Kalau yang kemarin belajar baca-baca buku pasti udah tahu ini. Kita hari ini belajar apa? Ya benar banget Mbak Isti. Hari ini kita belajar tentang jual beli dan hiyar dalam agama Islam. Oke, Mbak Isti pasti kemarin udah belajar nih. Oke, harus perlu dicontoh ini Mbak Isti ini. Oke anak-anak. Nah, pasti semua bingung nih loh. Kok Bu, jual beli aja masa harus dipelajari sih? Emang ada tata caranya jual beli begitu? Padahal jual beli kan cuma kita beli barang, udah kita ambil gitu aja. Salah nih kalau semua persepsinya seperti itu. Jual beli itu juga ada syarat syahnya, ada rukunnya seperti itu dalam agama Islam anak-anak. Nggak cuma kita beli, kita jual, kita beli, bukan seperti itu aja anak-anak. Oke, makanya hari ini kita mau belajar tentang jual beli dan hiyar dalam agama Islam ini yang udah diatur dalam syariatnya kita anak-anak. Yakni nanti kita mau belajar tentang apa aja nih? Ada pengertian jual beli, terus ada rukun jual beli, syarat syahnya jual beli, kemudian ada jual beli yang terlarang dalam agama Islam ya. Terus kita juga akan belajar tentang pengertian hiyar, kemudian macam-macam hiyar, manfaat dari hiyar. Nah, banyak banget yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini anak-anak. Untuk itu, oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nih anak-anak, coba dibuka di buku pegangan kalian masing-masing di halaman 20. Di sini dituliskan kita mau belajar tentang pengertian dari jual beli terlebih dahulu. Kira-kira apa sih jual beli itu sebenarnya? Nah, di sini anak-anak, secara bahasa itu jual beli berasal dari bahasa Arab, dari kata al-bai. Dari kata apa anak-anak? Al-bai, yang artinya tukar menukar. Artinya apa? Tukar menukar. Nah, kalau secara istilah atau secara syarok, jual beli itu anak-anak adalah tukar menukar harta atau barang secara sukarela atau atas dasar kerelaan bersama. Nah, jadi anak-anak kita bisa buat kesimpulan nih. Jual beli secara bahasa dan jual beli secara syarok. Kita bisa dapat kesimpulan di sini. Kalau jual beli itu apa anak-anak? Jual beli itu adalah proses atau kegiatan saling tukar menukar barang atau harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka atau atas dasar kerelaan masing-masing pihak secara ikhlas. Artinya apa anak-anak? Kalau jual beli itu harus dilakukan secara ikhlas antara penjual dan pembeli. Kalau
Gak boleh nih kalau penjualnya, oke mbak bayar ya segini harganya nih barang ini, tapi kok tiba-tiba pembeli grundel nih setelah beli, masa di sini harganya lebih mahal nih padahal kemarin beli gini 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 gini. Oh, itu tidak boleh ya anak-anak. Tuh gak termasuk nggak sah nih jual belinya tuh. Masa pembelinya nggak ikhlas, yang udah ngeluarin harta, udah ngeluarin uangnya, padahal dia juga udah dapat barangnya loh. Nah, artinya apa anak-anak? Kegiatan tukar menukar barang itu atau kegiatan jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Oke? Nah, dari sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi apa jual beli? Jual beli itu adalah proses atau kegiatan saling tukar-menukar barang atau harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka atau atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Oke, seperti itu. Nggak ada yang ditanyakan ini? Semua udah paham ya jual beli? Oke, sip semua. Lanjut nih. Ternyata jual beli itu udah ada loh dituliskan di dalam Al-Quran anak-anak. Nih, salah satunya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ibu mau minta tolong nih buat salah satu siswa di sini buat bacakan ayat dan arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 ini. Oke anak-anak, Ibu mau minta tolong si Aska, tolong bacakan ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Aska, bacaannya bagus banget ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, dari ayat dan arti Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang dibacakan Aska tadi, anak-anak, kita bisa garis besari dalam ayat ini, dalam bunyi Quran Surah Al-Baqarah, potongan ayat ini itu yang seperti ini anak-anak. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Nah, kita bisa garis besari bunyi ayat yang ini ya anak-anak. Potongan ayat yang ini nih, yang artinya itu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oh, di sini nih anak-anak udah dituliskan kalau jual beli itu halal dilakukan dalam agama Islam. Artinya jual beli itu dibolehkan dalam agama Islam. Nih, selanjutnya diperkuat lagi anak-anak dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29. Di sini dikatakan bahwa apa? Bahwa perniagaan itu apa? Perniagaan itu jual beli anak-anak. Bahwa perniagaan itu dilakukan atas dasar suka sama suka nih. Berarti nih, kalau jual beli itu dibolehkan, berarti jual beli juga harus dilakukan atas dasar suka sama suka nih. Kayak pengertian jual beli di awal tadi ya. Oke, berarti benar ya. Pengertian jual beli itu sesuai dengan isi Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, selain dari dua potongan ayat ini anak-anak, kita juga bisa menjadikan hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim nih. Di sini tuh dijelaskan anak-anak bahwa profesi yang paling baik itu adalah kegiatan jual beli. Gimana nih baiknya Mbak? Ya Masya Allah nih anak-anak, bahwa profesi yang paling baik itu adalah kegiatan jual beli. Jadi Islam itu sangat menganjurkan para umatnya itu untuk melakukan kegiatan jual beli. Tapi kegiatan jual beli yang dilakukan juga harus dengan syarat yang baik pula, harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Makanya nanti kita akan belajar nih rukun-rukunnya, syarat-syaratnya jual beli setelah ini. Nah, selain dari hadis ini anak-anak juga diterangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah anak-anak. Di hadis ini kita bisa lihat bunyinya bahwa innamal bai'u antarad. Innamal bai'u antarad, yang artinya sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka. Ini itu kayak ayat yang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 ini ya, bahwa jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka anak-anak. Oke, dari dalil ini kita bisa, dari dalil jual beli ini kita bisa lihat anak-anak bahwa jual beli itu satu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Terus, jual beli itu harus didasarkan atas dasar suka sama suka.
seperti yang tertera dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu, jual beli itu adalah profesi yang paling baik yang dianjurkan oleh agama Islam nih anak-anak, yang tertera dalam hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim. Nah, gimana anak-anak? Ada pertanyaan nih setelah ibu jelasin pengertian dan dalil-dalilnya jual beli? Ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, makasih. Oke, lanjut ya. Kalau gitu kita lanjut ke materi yang selanjutnya terkait dengan rukun jual beli. Oke? Baik, materi selanjutnya yaitu rukun, hukum, dan syarat sah jual beli. Ada berapa sih rukun jual beli itu? Anak-anak ada yang tahu? Ya, rukun jual beli itu ada 5 ya. Rukun yang pertama yaitu penjual harus memiliki barang yang dimiliki dan berakal sehat. Rukun yang kedua yaitu pembeli. Diperbolehkan bertindak dalam artian ia bukan orang gila dan anak kecil yang tidak memiliki izin untuk membeli. Yang ketiga adalah ada barang yang dijual. Barang yang dijual harus barang yang diperbolehkan dijual, bersih dan dapat diserahkan kepada pembeli. Bisa diketahui oleh pembeli meskipun hanya dengan menyebutkan ciri-cirinya. Yang keempat adalah bahasa akad, ialah ijab dan qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Yang kelima yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan atau keikhlasan kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua yaitu hukum jual beli. Hukum jual beli yang pertama dasar hukum dari Al-Quran. Dasar hukum Al-Quran adalah aturan-aturan dari Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad untuk umat Islam yang bersifat paten. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Quran ini bersifat universal dan bisa mewakili segala transaksi muamalah, terutama transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat manusia. Yang kedua adalah dasar hukum jual beli dari hadis. Diriwayatkan oleh Bazar Al-Hakim yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, usaha atau profesi maupun pekerjaan apakah yang paling baik atau paling ideal? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim. Hadis-hadis tersebut menganjurkan tukar-menukar barang atas dasar suka, sama suka, dan setara. Yang ketiga yaitu sumber hukum jual beli dari ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama yang menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis di dalam suatu perkara yang terjadi. Dasar hukum jual beli yang bersumber dari ijma', semua pendapat bahwa transaksi jual beli boleh dilakukan dan dianjurkan untuk semua umat sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Alasannya karena setiap makhluk hidup pasti saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga yaitu syarat sah jual beli. Jual beli dapat terlaksana dan hukumnya sah apabila masing-masing syarat sah dalam jual beli sudah terlaksana. Yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, kegiatan jual beli dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Yang kedua, kegiatan jual beli hendaknya dilakukan atas kemauan diri sendiri, atau dengan kata lain tidak terpaksa. Yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat. Yang keempat, penjual dan pembeli sebaiknya orang yang sudah baligh atau orang yang dewasa. Yang kedua yaitu syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Syarat pertama yaitu keadaan barang suci atau dapat disucikan.
Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual atau milik orang lainnya yang diwakilinya. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Yang kelima yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diketahui si penjual dan si pembeli. Materi selanjutnya yaitu lafaz ijab qabul dalam jual beli. Apakah di sini anak-anak sudah tahu apa itu ijab qabul? Belum tahu ya. Baik, akan Ibu jelaskan. Apa sih itu ijab qabul? Ijab adalah ucapan pedagang bahwa ia bermaksud menjual barangnya dengan harga tertentu dalam kata penyerahan. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati dalam arti kata penerimaan. Kesimpulannya, ijab qabul adalah ucapan penyerahan dan penerimaan. Apakah di sini sudah paham? Baik, Ibu akan memberi contoh untuk kalian. Contoh lafaz ijab qabul dalam jual beli. Misalkan pembeli mengatakan, jualah barang ini kepadaku dengan harga Rp100.000. Kemudian si penjual membalas, aku jual barang ini kepadamu dengan harga Rp100.000. Nah, itu merupakan contoh lafaz ijab qabul dalam jual beli. Apakah anak-anak sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Khiyar. Apa sih pengertian khiyar itu? Khiyar berasal dari kata khair yang artinya baik. Secara bahasa berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan pegangan atau pilihan. Sedangkan secara istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Kesimpulannya, khiyar adalah keadaan yang menyebabkan penjual ataupun pembeli mempunyai hak untuk memilih meneruskan jual beli ataupun membatalkannya. Dalam jual beli kan terkadang seseorang merasa tidak puas atau terkadang barang yang dijual itu tidak sesuai atau adanya kecacatan atau kerusakan. Nah, khiyar dalam jual beli ini membantu kita untuk meneruskan atau mau membatalkan jual beli tersebut. Dasar hukum khiyar. Bagi penjual dan pembeli, khiyar bermanfaat untuk memikirkan baik buruknya transaksi sehingga masing-masing pihak tidak mengalami penyesalan di kemudian hari jika ada masalah pada transaksi. Inilah hikmah khiyar yang mempunyai sisi ridho di antara pihak-pihak yang bertransaksi dapat terwujud. Jika sampai disalahgunakan, hukumnya haram. Maka kita harus menggunakan hukum khiyar ini sesuai yang realitanya ya anak-anak. Misal barangnya ya tidak cacat, ya kita tidak boleh membatalkannya. Seperti itu. Sementara itu, khiyar memiliki dasar hukum sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ketiga adalah macam-macam khiyar. Di sini anak-anak ada yang tahu macam-macam khiyar itu ada berapa? Ya, betul. Macam-macam khiyar itu ada 3 ya. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual belinya selama mereka masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah ya. Maksudnya itu, misal kita beli di pasar. Nah, kita masih tawar-menawar di situ dan kita belum pergi dari tokonya. Nah, itu
yang dimaksud dari khiyar majelis tadi. Masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang memperbolehkan salah satu seseorang atau menetapkan jual belinya dengan syarat waktu yang ditentukan. Batas waktu paling lama khiyar syarat adalah 3 hari. Khiyar syarat disyariatkan untuk mengalihkan unsur kelalaian dan penipuan bagi pihak yang melakukan jual beli. Misalkan kita melakukan jual beli melalui online, nah seperti itu. Yang ketiga adalah khiyar aibi. Khiyar aibi adalah memilih tetap atau membatalkan jual beli karena ada kecacatan atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab qabul. Penyebab adanya khiyar aibi adalah cacatnya pada barang yang akan diperjualbelikan atau harga karena kurang nilai atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Misalnya juga jual beli online begitu ya, anak sekarang kan marak jual beli melalui aplikasi. Nah seperti itu kan kadang barangnya tidak sesuai gambar. Nah seperti itu bisa menggunakan khiyar aibi ini tadi ya. Adanya khiyar dimaksudkan agar penjual dan pembeli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari atau kita merasa tertipu karena melakukan jual beli tersebut. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya khiyar dalam transaksi jual beli adalah terjaminnya rasa kepuasan dari pihak pembeli karena tidak merasa khawatir terhadap barang yang akan dibelinya. Jika kualitas barang yang akan dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia masih dapat membatalkan jual belinya dan menggantikan dengan barang yang baru. Seperti itu. Apakah sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita mempelajari jual beli yang sah tetapi dilarang. Nah, kok bisa jual beli itu dilarang? Kan padahal jual beli, nah ada penjual dan pembeli. Nah, kita kan membeli barang, ya udah, habis itu kan kita pakai, ya kita miliki. Nah, tapi kok sampai ada yang dilarang? Itu penyebabnya apa? Nah, yang pertama itu dilarang memperjualbelikan barang bagi yang tidak ada manfaatnya atau yang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, misalnya menjual barang, nah itu tuh terkena najis, terkena hewan yang mengakibatkan najis. Nah, ataupun makanan yang membahayakan kesehatan. Misalnya mau membeli makan, nah habis itu makanan ini tuh membahayakan kesehatan kita. Nah, itu seperti itu nggak boleh ya anak-anak. Kemudian yang kedua dilarang karena riba. Nah, misalnya menjual belikan dengan harga yang lebih mahal, itu nggak boleh. Masa jual beli harganya segini itu dimahalin segini, itu juga nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga dilarang karena samar-samar atau belum jelas. Barangnya itu belum jelas. Misalnya kalian mau membeli anak sapi atau anak kambing, tapi anak itu masih di dalam kandungan induknya. Nah, itu kan belum jelas ya, belum jelas kayak gimana barangnya, anak sapinya itu sehat, cacat atau gimana, itu kan belum jelas. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Kemudian yang keempat dilarang karena bersyarat. Itu misalnya ya, kalian itu mau membeli barang, misalnya mau membeli buku, nah tetapi bukan pakai uang kalian, tapi malah pakai uang nih, nemu di jalan gitu, itu nggak boleh. Kalau misalnya pakai uang kalian itu baru boleh. Kalau misalnya nemu uang di jalan itu kan sebaiknya kan diinfakkan atau ditanyakan di orang-orang terdekat uang siapa gitu. Nah, kemudian yang terakhir dilarang karena menipu atau curang. Nggak boleh kalau menipu, curang itu nggak boleh. Misalnya jual beli barang yang sudah dibeli orang lain, itu nggak boleh. Misalnya kalau mau beli barang ini tapi ini udah dibeli orang lain, itu nggak boleh. Atau udah ditawar orang lain, itu nggak boleh. Nah, jadi jual beli itu
merupakan contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, interaksi hubungan antara manusia seperti kita, yang kita lakukan, ada yang menjual, ada yang membeli. Nah seperti itu, dengan tukar menukar barang atau harta kita dengan saling suka gitu, dengan dasar saling suka sama suka. Misalnya mau kalian jadi penjual terus kalian jadi pembeli, kan pasti ada tukar menukar barang. Nah kan saling suka, aku suka ini, ya udah aku nanti mau beli ini, kan nanti ada tukar menukar, kalian mendapatkan barang, terus yang pembeli, yang penjual itu mendapatkan uang kalian. Jadi kan ada kegiatan tukar menukar gitu. Nah alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini selesai anak-anak, alhamdulillah. Nah jangan lupa ya anak-anak, mengerjakan soal yang ada di buku paket halaman selanjutnya ini dikerjakan ya. Nah alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian dalam kondisi seperti ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.